Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemarin, atas izin Allah, kita telah memasuki bulan Sya'ban, dan sekarang tepatnya tanggal 2 Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan di antara bulan yang disebut khusus dalam doa, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau beri keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Pada bulan kemarin, Bapak Ibu, kita telah melewati bulan Rajab, bulan bercocok tanam. Sekarang pada bulan Sya'ban ini adalah bulan merawat, menyirami tanaman. Sedangkan bulan Ramadan besok adalah bulan memanen. Bagaimana kita bisa memanen? Dengan melakukan banyak ibadah-ibadah. Jika tidak kita mulai sejak kemarin dan kita rawat pada bulan Sya'ban sekarang ini. Al-Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Setiap orang akan memanen atas apa yang telah dia tanam. Barang siapa yang menyia-nyiakan tanaman, maka dia akan merugi di waktu panen nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang padanya diangkat amal-amal manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ahmad, dan hadis ini hasan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahihah nomor 1896. Kemudian keistimewaan yang kedua, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali pada bulan Ramadan.
dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keistimewaan yang ketiga, pada pertengahannya atau nisfu Sya'ban Allah mengampunkan dosa orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban dan memberi ampunan bagi orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang musyrik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, dan orang-orang yang hasad, orang-orang yang suka mendengki. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Sahihul Jami' nomor 18-19. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang hendaknya dilakukan oleh kita setiap muslim pada bulan Sya'ban ini adalah, yang pertama, hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian amalan yang kedua, kita memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat, agar kaum fakir miskin dapat menjalankan puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian Anas berkata, dahulu manusia apabila telah memasuki bulan Sya'ban, maka mereka akan terjatuh di atas mushaf, di atas Al-Quran mereka, dan mereka pun mulai membacanya, membuka dan menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan mereka pun mengeluarkan zakat mereka, mengeluarkan harta mereka sebagai upaya untuk memperkuat orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam menjalankan puasa Ramadan. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab halaman 242. Kemudian Salamah bin Kuhail, dia berkata, dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Qurra, yaitu pembaca Al-Quran, dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Kemudian amalan yang ketiga, kita menyibukkan diri Bapak Ibu dengan amal soleh dan ketaatan. Di saat apa? Di saat manusia banyak yang lengah, banyak yang lalai, banyak yang suka hiburan, kita sibukkan dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, maka ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di saat manusia sedang lengah, sedang lalai adalah termasuk ibadah yang mulia. Bukankah kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian, solat pada malam hari, solat tahajud atau solat witir di saat manusia terlelap tidur di dalam selimut mereka, mereka nyenyak, sedang nyenyaknya tidur, adalah seutama-utama solat. Maka kita persiapkan semaksimal mungkin ibadah kita dan amal soleh kita di bulan Sya'ban ini, agar ketika Ramadan datang, badan ini ringan untuk dibawa taat, dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.